Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah perancangan tata letak fasilitas paralel E. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas besar yang sudah kami kerjakan, yaitu tentang perancangan tata letak fasilitas pabrik es krim PT Nihasa. Di mana untuk mata kuliah ini dosen pengampunya yaitu Pak Seto dan juga Bu Isna. Sebelum itu, perkenalkan, ini adalah anggota kami dengan saya sendiri, Muhammad Rivaldi Wahyu dengan NPM 23113. Saya Diki Wahyu Firmansyah dengan NPM 23106. Saya Bima Ardiansyah Nugraha dengan NPM 23109. Dan saya Sherin Karismari dengan PM 23111. Oke, baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini terdapat profil perusahaan dari PT Nirasa. PT Nirasa merupakan perusahaan asal Indonesia yang berkomitmen menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan cita rasa yang unik pada semua rasa dan inovatif. Perusahaan yang berasal dari pasar lokal, perusahaan ini berkembang dari tahun ke tahun hingga dapat menembus pasar global dengan mengekspor produknya ke berbagai negara di dunia. Keunggulan perusahaan ini terletak pada penggunaan bahan baku alami pilihan yang selalu dijaga kualitasnya, proses yang modern dan standar kebersihan dan keamanan pangan yang selalu diutamakan dengan filosofi membawa kebahagiaan tanpa batas. Dirasa tidak hanya menawarkan kesegaran es krim, tetapi juga kebahagiaan yang dirasakan oleh konsumen pada setiap sendok es krim yang dinikmati. Hingga kini, PT Nirasa terus berinovasi dalam menciptakan varian rasa baru yang mampu bersaing di pasar global sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui praktik produksi yang berkelanjutan. Berikutnya terdapat visi dan misi perusahaan, di mana visi perusahaan dari PT Nirasa yaitu menjadi perusahaan es krim kelas dunia asal Indonesia yang dikenal secara global karena inovasi rasa, kualitas premium, dan kontribusi dalam membawa nama Indonesia ke pasar internasional. Lalu misi perusahaan yaitu yang pertama menghadirkan es krim dengan standar internasional melalui pemilihan bahan baku alami berkualitas tinggi. Yang kedua mengembangkan varian rasa yang menggabungkan cita rasa lokal Indonesia dengan tren global. Yang ketiga memperluas jaringan distribusi dan pasar ekspor untuk menjangkau lebih banyak konsumen di seluruh dunia. Yang keempat menerapkan praktik produksi ramah lingkungan serta berkelanjutan. Dan yang kelima memberikan nilai tambah bagi konsumen, mitra bisnis, karyawan dan membawa reputasi positif bagi Indonesia di industri es krim dunia. Berikutnya terdapat latar belakang pada penelitian ini yang yaitu permintaan es krim di pasar terus meningkat seiring dengan gaya hidup modern dan kesadaran konsumen terhadap pilihan makanan yang lezat dan bernutrisi. Meskipun es krim populer, banyak produk yang masih tinggi gula dan lemak jenuh, sehingga kebutuhan akan es krim yang lebih sehat semakin kuat. Tren global menunjukkan pergeseran ke formulasi yang lebih sehat, termasuk penggunaan bahan alami, pemanis rendah kalori, dan kandungan gizi fungsional. Peluang ini mendorong PT Nirasa untuk membangun pabrik es krim inovatif yang mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan bernilai tambah gizi, sekaligus memenuhi preferensi konsumen modern dan standar nutrisi global. Pabrik ini akan memperkuat daya saing perusahaan, mengakomodasi pertumbuhan permintaan pasar, serta mendukung peningkatan literasi dan pilihan konsumen yang lebih sehat. Berikutnya, di sini terdapat pemilihan lokasi dan di mana di sini terdapat 5 opsi, yang itu yang pertama ada di Porong, Sidoarjo, yang kedua ada di Wagir, Malang, yang ketiga ada di Wijen, Semarang. Next. Lalu yang keempat ada di Minang, Boyolali, dan yang kelima terdapat di Gunung Anyar, Surabaya. Di sini terdapat matriks awal penilaian lokasi, di mana di sini terdapat sekitar 11 faktor yang akan mempengaruhi pemilihan lokasi. Next. Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui bahwa lokasi Malang merupakan lokasi yang paling ideal untuk dilakukan pembangunan pabrik dikarenakan memiliki total nilai tertinggi yaitu sebesar 78,53. Next. Lalu berikutnya terdapat faktor penentuan lokasi. Yang faktor pertama yaitu faktor bahan baku, yang kedua jumlah angkatan kerja, yang ketiga transportasi, yang keempat departemen logistik, yang kelima kualitas udara, yang keenam keadaan geografi, yang ketujuh regulasi, dan kedelapan upah minimum. Next. Ini ada bab 2, Supra Space Plan. Yang pertama, industri es krim. Es krim merupakan produk makanan bahan baku yang populer sebagai makanan pencuci mulut dengan rasa manis, tekstur lembut, dan sensasi dingin, serta terus mengalami inovasi dari segi rasa, bahan baku, dan teknologi pengolahan. Menurut BSN, es krim adalah produk beku hasil pengadukan dan pembekuan campuran susu atau produk turunannya, gula, penstabil, perisa, dan bahan tambahan pangan yang diizinkan dengan kandungan lemak dan susu minimal 8% dan total padatan minimal 28%. Pabrik es krim tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas produksi, tetapi juga berperan sebagai pusat pengembangan sosial dan ekonomi wilayah. Pabrik dapat dimanfaatkan sebagai tempat edukasi dan pelatihan atau
edutourism, sebagaimana dilakukan oleh pabrik es krim Ais dan Campina di Surabaya. Sebagai pusat riset dan pengembangan produk melalui kolaborasi dengan universitas sebagai objek kunjungan industri atau wisata edukasi seperti revitalisasi pabrik gula, serta sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui program CSR, sebagaimana dilakukan oleh Nestle Indonesia melalui pembinaan peternak dan koperasi susu di Jawa Timur. Next. Perancangan tata letak fasilitas. Nah, tata letak pabrik atau tata letak fasilitas dan peralatan produksi merupakan aspek penting dalam dunia industri karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas, efisiensi, dan biaya produksi. Plan layout didefinisikan sebagai pengaturan fasilitas pabrik untuk mendukung kelancaran produksi, di mana jarak atau lintasan material handling sangat mempengaruhi waktu serta alur produksi. Tata letak fasilitas bertujuan untuk mengatur penempatan mesin, peralatan, material, operator, dan area penyimpanan agar proses produksi berjalan efisien dengan biaya perpindahan minimum tanpa mengabaikan aspek ergonomi. Next. Secara umum, jenis tata letak fasilitas meliputi fixed product layout yang cocok untuk produk berukuran besar atau proyek tidak bergerak, product layout yang sesuai untuk produksi massal dengan aliran proses berurutan, group layout atau cellular layout yang mengelompokkan produk dengan famili untuk meningkatkan fleksibilitas, serta proses layout yang mengelompokkan mesin sejenis dan cocok untuk sistem job order dengan variasi produk tinggi. Nah, masing-masing tata letak memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik industri. Next. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Untuk bahan baku dan komposisi dalam pembuatan es krim yaitu ada air, susu bubuk, lemak, emulsifier, dan bahan pendukung lain seperti perisa. Nah, komponen penting lainnya meliputi lemak susu yang berperan dalam pembentukan tekstur lembut dan penguatan flavor dengan sumber antara lain susu segar, mentega, buah minyak nabati, dan anhydrous milk fat. Kemudian ada pemanis, umumnya itu ada sukrosa dan sirup jagung berfungsi untuk meningkatkan rasa kekentalan dan kelembutan dari es krim. Next. Untuk tahapan proses produksi es krim sendiri, yaitu ada diawali dengan persiapan bahan baku, kemudian ada dilakukan penimbangan sesuai formulasi, kemudian pencampuran hingga terbentuk adonan homogen, kemudian adonan setengah jadi dialirkan ke tahap filling, dilanjutkan hardening awal untuk membentuk kristal es, serta pengemasan sementara higienis. Kemudian yaitu homogenisasi untuk memperhalus tekstur, pasteurisasi, dan dilakukan freezing. Next. Untuk mesin-mesinnya ada mixing tank, pasteurization vessel, kemudian ada chip pipeline, ada ice cream molding mesin, kemudian ada dipping tank, ada horizontal flow wrap mesin, ada conveyor, ada ice cream bar cutting mesin, ada ice cream cup filling mesin, kemudian ada rak, dan ada aisle portioning. Kemudian ini adalah departemen perusahaan. Yang paling atas adalah direktur utama dan membawahi sampai hingga pengiriman, maintenance, dan manajemen rantai pasok dan transportasi. Next. Berikut adalah tanggung jawab dan wewenangnya. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini di 2.6 ada Bill of Material, di mana untuk desain produknya itu seperti ini, dan untuk di Bill of Material sendiri di level 0 ada es krim, terus kemudian di level 1 ada produk jadi, plastik, dan juga stick. Kemudian di level 2 ini ada lemak susu, pemanis, flavor, pulp, sukrasa, whey powder, dan juga di level 3 ini ada buah-buahan, di mana buah-buahan ini masuk ke pulp pada level 2. Nah, untuk kuantitasnya di sini untuk es krim 1 unit itu kita membuat. Nah, untuk es krim 1 unit ini tadi kan ada 3 yaitu batu jati, plastik, dan stick. Ini masing-masing 1 unit. Dan begitu pun seterusnya sampai di level yang ketiga yaitu di buah-buahan. Ini membutuhkan 17 gram buah-buahan untuk membuat satu buah es krim, satu biji es krim. Di mana untuk buah-buahan sendiri ini membeli. Kemudian selanjutnya ada OPC atau Operation Process Chart. Di sini terdapat operasi sejumlah 10 dengan menghabiskan waktu 396 menit dan juga inspeksi sebanyak 1 dengan waktu 10 menit, kemudian masuk ke penyimpanan 5 menit. Nah, untuk prosesnya itu dimulai dari persiapan bahan baku sampai dengan yang proses ke-10 yaitu adonan diaduk sambil dibekukan, kemudian baru masuk ke penyimpanan. Nah, selanjutnya di 2.8 ini ada Systematic Layout Planning atau SLP. Nah, SLP ini digunakan untuk melihat kedekatan antara departemen atau ruangan. Nah, untuk alasan sendiri di sini kami memiliki 7 alasan. Yang pertama ada urutan proses, alihan informasi, fasilitas penunjang karyawan. Terus yang keempat ada tidak berhubungan. Yang kelima kenyamanan, keenam akses keluar masuk, dan yang terakhir adalah pemeriksaan kualitas. Sebagai contoh di sini ada ruang kantor dan juga ruang produksi. Di mana ruang kantor dan ruang produksi ini diberikan label X, yang mana label X ini tidak berhubungan atau tidak berdekatan. Nah, di label X ini untuk ruang kantor dan produksi adalah 4 dan 5, di mana 4 ini menggambarkan tidak ada hubungan antara keduanya, dan yang poin 5 ini adalah kenyamanan.
Kemudian setelah dilakukan ini tadi, lanjut masuk ke layout awal gedung. Nah, layout awal ini itu disesuaikan dengan hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Setelah layout awal didapat, kita bisa membuat activity relationship diagram seperti ini yang menggambarkan hubungan-hubungan antar ruangannya. Kemudian kita bisa membuat space relationship diagram berdasarkan dengan activity relationship diagram yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian di sini ada bab 3 yaitu macro space plan, di mana di sini beberapa terdapat 11 departemen, mulai dari gudang bahan baku, ruang produksi, ruang cold storage, ruang pengiriman, klinik, kantin, quality control, ruang kantor, ruang marketing, sholat, dan juga ruang parkir. Yang mana masing-masing di sini memiliki luas yang sudah dihitung, sehingga mendapatkan total ruang terpakai yaitu seluas 442.731,6 meter persegi. Dan untuk total ruang kosong yaitu ada 99.088,35 meter persegi. Ini untuk ruang kosong ini bisa nanti kita alihkan untuk pembuatan jalan. Untuk total ruangan sendiri yaitu 241.819,95 meter persegi. Kemudian di sini kita bisa menentukan uh, jarak masing-masing area, di mana tadi ada 11 area. Nah, itu kita hitung satu-satu. Misalkan di sini, ini merupakan layout awal. Nah, untuk yang di sini adalah jarak dari gudang bahan baku menuju ke ruang cold storage. Nah, ini kita menggunakan metode rectilinear untuk melakukan perhitungan jarak. Kemudian di sini setelah kita hitung, kita masukkan di sini untuk angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, setelah itu kita akan menghitung biayanya uh, transportasi nantinya. Nah, di sini kita menggunakan alat transportasi yaitu forklift dan bahan bakarnya adalah solar non subsidi. Nah, untuk harganya sendiri yaitu 16.000 per liter. Untuk konsumsi bahan bakarnya yaitu 4,5 km per liter. Yang mana itu merupakan Rp280 dalam 1 meternya. Nah, sehingga didapatkan sebagai berikut. Nah, oke. Kemudian dari yang tadi kita bisa optimalisasikan layout menggunakan sebuah WinQSP. Angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi dari perhitungan bisa kita langsung masukkan di software WinQSP seperti berikut ini. Dan di sini juga ada initial layout. Ini kita peroleh dari layout yang sudah kita buat tadi, layout awalnya. Nah, kemudian didapatkan layout awal seperti ini dan didapatkan layout optimal, yang mana di sini optimalnya cuma sampai iterasi satu saja. Kemudian ada hasil layout optimal seperti ini, dan ini adalah inovasi layout dari PT Nihasa, di mana mulai masuk dari sini dan keluarnya lewat sini. Untuk selanjutnya pada bab 4 yaitu micro space plan. Sini ada 4.1 yaitu optimasi layout gudang produksi, di mana kita menghitung TCR-nya dari lantai produksinya, di mana ada mixing tank dengan nilai TCR 46, terus pasteurization vessel itu 90, ice cream molding machine itu 90, ice cream bar cutting machine itu 88, dipping tank 86, ice cream cup filling machine itu 92, horizontal flow machine 68, dan conveyor 96. Maka didapatkan hasil layout pada gambar yang berwarna oranye. Next. Selanjutnya kita optimasi layout gedung kantornya juga sama pakai TCR. Dihasilkan nilai perhitungan sebagai berikut, yaitu perhitungan nilai TCR pada gedung kantor. Maaf, itu bukan mesinnya lupa dihapus. Dan hasil layoutnya menjadi yang warna oranye. Next. Dan begitu pun pada ruang marketing kita lakukan hal yang sama dan hasil layoutnya seperti yang ada di gambar. Next. Lalu pada gedung QC kita juga lakukan hal yang sama dan hasil layoutnya seperti yang digambar. Next. Untuk gedung kantin juga kita lakukan hal yang sama menghitung TCR-nya dan hasil layoutnya seperti yang digambar warna hijau. Next. Lalu pada gedung klinik juga dilakukan hal yang sama untuk hasil layoutnya pada gambar warna kuning. Next. Nah, berikut merupakan layout
yang sudah jadi digabungkan jadi satu, maka seperti ini. Next. Nah, lalu kita menghitung kebutuhan kerja pada kita menghitung kebutuhan pada lantai produksi di mana kita mendapatkan total 12,2 genapkan menjadi 13 pekerja. Lalu pada gedung produksi kita hitung total keseluruhan yang dibutuhkan itu menjadi 25 orang dan untuk gedung kantor total keseluruhan menjadi 6 orang. Next. Untuk gedung gudang bahan baku itu total pekerjaannya ada 3, untuk gedung pengiriman total pekerjaannya 8, untuk gedung marketing total pekerjaannya 6, untuk gedung kantin pekerjaannya 3, gedung cold storage itu 3, gedung klinik pekerjaannya 3, untuk gedung quality control itu 4, area klinik 2 pekerja, dan gedung musola 2 pekerja. Next. Nah, untuk keseluruhan pekerja yang dibutuhkan PT Nirasa itu jadi 65 orang. Next. Nah, ini ada yang sudah kita kasih detailing pada bagian tiap gedungnya, yaitu bab 5 sub mikro space plan, di mana nomor 1 ada gedung musolahnya, nomor 2 ada gedung marketing, itu ada gedung kantor, yang keempat ada gedung cold storage, yang kelima ada gedung pengiriman, keenam gedung produksi, dan ketujuh area parkir. Next. Yang ke-8 ada gudang bahan baku, ke-9 itu ada gedung klinik, ke-10 ada gedung quality control, ke-11 ada gedung kantin, dan ke-12 itu layout keseluruhan yang sudah dijadikan satu. Next. Nah, berikut melakukan layout keseluruhan yang sudah diletakkan etiket, di mana kita itu menggunakan skala 1:20 pada gambar tersebut. Dan di bagian kanan ada keterangannya, yaitu huruf-huruf yang ada di bagian gambar. Untuk mengetahui itu ruang apa, bisa dicek di bagian keterangan. Next. Yaitu ada bab 6 bagian penutupan yang dan 6.1 yaitu kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu pemilihan lokasi pabrik PT Nirasa di Kabupaten Malang dinilai paling optimal berdasarkan penilaian berbagai faktor seperti ketersediaan bahan baku, kualitas udara, akses transportasi, tenaga kerja, para sarana pendukung, dan regulasi daerah dengan skor tertinggi sebesar 78,53. Lokasi ini unggul karena dekat dengan sumber bahan baku utama seperti peternakan susu, kebun gula, pemasok buah, dan pabrik penunjang lainnya yang berjarak sekitar 300 meter hingga 4 km. Tindakan tersebut menekan biaya transportasi, mengurangi risiko kerusakan barang, serta menjamin konstitusi pasokan untuk produksi skala besar, dukungan akses jalan tol, jalan distribusi yang strategis, dan kualitas udara yang baik menjadikan lokasi ini sebagai fondasi kuat bagi efisiensi operasional dan ekspansi pasar sehingga dapat nasional dan internasional. Perencanaan tata letak fasilitas dilakukan dengan metode SLP dan penyusunan ARC dan SRD untuk minimalkan jarak perpindahan material dan melancarkan aliran proses. Total luas ruang terpakai mencapai 100.042.731,6 meter persegi yang telah dioptimasi sebelum disimulasikan menggunakan WinKSP, mencakup area produksi, penyimpanan, perkantoran, dan fasilitas penunjang. Proses produksi es krim dirancang mengikuti standar industri modern dengan pendukung mesin berstandar industri yang melibatkan 65 tenaga kerja, sehingga pabrik mampu beroperasi secara efisien, aman, konsisten dalam memenuhi permintaan pasar skala besar. Next. Selanjutnya untuk saran yang pertama, sebaiknya peneliti berikutnya memasukkan kajian efisiensi energi dan berkelanjutan fasilitas, khususnya pada sistem pendingin dan cold storage, sehingga pabrik dapat beroperasi lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan sesuai dengan standar industri modern. Yang kedua, sebaiknya laporan menambahkan analisis hubungan antara layout yang diusulkan dengan standar keselamatan kerja, yaitu K3, karena aspek keselamatan seperti jalur evakuasi, jarak aman mesin, serta potensi bahaya kerja belum dibahas secara komprehensif. Yang ketiga, sebaiknya laporan melengkapi analisis dengan validasi atau perbandingan metode lain seperti Corelab, Aldep, atau simulasi WGSP secara lebih terstruktur. Karena penggunaan satu metode saja dapat membatasi ketepatan hasil dalam menentukan layout paling optimal. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.